Kising jawab salam le hitung-hitungannya 10 orang Pak Bu. Yang hadir jamaah buahnya. Le dihitung-hitung yang jawab salam lebih kurang 10 orang. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono kan pena sing ora wajib jawab salam itu Bu Pak, ada 3 sing ora wajib jawab salam. Yang pertama, kalau lagi sholat enggak wajib jawab salam. Lek sampeyan jawab ya mana sholatnya. Kemudian yang wajib jawab salam itu adalah orang-orang yang lagi tidur. Kemudian yang ketiga, orang yang gak wajib jawab salam itu adalah orang gila. Gak wajib jawab salam. Kita kan enggak lagi sholat Bu nggih Pak, enggak lagi tidur Pak nggih, dan enggak gila juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang tua saya yang saya hormati, para guru-guru kami, para alim ulama, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin wal hadirat sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, yuk kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini begitu banyak Allah turunkan nikmatnya buat kita sekalian. Kalau seandainya kita hitung nikmat yang Allah turunkan, yang Allah curahkan buat kita sekalian, takkan mampu Bapak Ibu sekalian kita hitung. Walaupun menggunakan alat yang begitu canggih, takkan bisa untuk menghitung nikmat yang Allah turunkan dan curahkan buat kita sekalian. Oleh karena itu kewajiban kita bersyukur kepadanya, tentunya dengan selalu mentaati dan menjauhi apa yang Allah larang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kalau sekiranya kalian cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan curahan dan limpahan nikmatnya kita syukuri dan kita semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Sholawat beserta salam mari pula kita kirimkan keharibaan manusia agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti tuntunan dan ajaran beliau sampai akhir kehidupan kita, dan insya Allah kita kelak di hari kiamat mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, di rumah duka Bapak
almarhum Jumali bin Ahmad Ashhuri. 7 hari sudah almarhum meninggalkan kita sekalian, meninggalkan anak istri tercinta, meninggalkan keluarga saudara handai tolan. Dan yang paling bersedih, yang paling terpukul tentu keluarga terdekat almarhum, istri, anak mantu, saudara. Tetapi yang jelas bahwasanya kita di tempat ini juga merasa kehilangan yang berat, yang begitu besar. Karena kenapa? Almarhum ini adalah di samping orang tua kita, juga guru kita, juga panutan kita, juga tauladan kita untuk generasi muda, khususnya sebagai penerus almarhum. Bapak Ibu para jemaah sekalian, kematian itu tidak pernah kita tahu dan tidak pernah dikasih tahu kapan datangnya. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjal. Bahwa setiap yang bernyawa itu, siapa yang bernyawa itu? Semua makhluk yang bernyawa, mulai dari manusia sampai burung binatang. Antamuta illa biiznillah, tidak akan mati, tidak akan wafat tanpa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban muajjala, yang demikian itu sudah merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun cinta kita kepada almarhum, bagaimanapun cinta istri kepada suaminya, bagaimanapun cinta anak kepada ayahandanya, bagaimanapun cintanya kita sekalian terhadap almarhum, nggak bisa ditahan, nggak bisa ditunda, dan nggak bisa dihalang-halangi. Kenapa? Ketetapan Allah berlaku untuk setiap makhluk yang namanya takdir, yaitu kematian. Kenapa? Jauh sebelum Allah wujudkan makhluk yang namanya manusia, itu sudah ditentukan. Satu, ajalnya. Kemudian yang kedua, jodohnya. Yang ketiga, rezekinya. Kemudian juga bayi yang terlahir dari seorang rahim ibu pun juga sudah ditentukan jenis kelaminnya. Kalau almarhum meninggal kemarin 7 hari yang lalu, memang sudah sampai di situ takdirnya. Sampean mau tahan, nggak bisa. Istrinya mau tahan, nggak bisa. Sampean sayang cinta kepada almarhum, tapi Allah lebih cinta dan lebih sayang kepada almarhum. Ibu-ibu majelis, ibu-ibu para jemaah sekalian, bapak-bapak para jemaah sekalian, para takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ajal jauh sebelum Allah wujudkan, sebelum Allah takdirkan, ciptakan, sudah ditentukan, tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Siapa tahu batas akhir kita seesok nggak bisa ngapa-ngapain, sampean nggak bisa nolak, nggak bisa menghalang-halangi. Wes siap bu, wes siap bu, siap bu. Pak, ibunya nggak siap pak, bapak-bapaknya lebih siap. Biasanya ibu-ibu lebih siap.
Jadi sebelum Allah wujudkan itu barang, itu benda, sudah ditentukan kapan dia akan meninggal, di mana dia bakal meninggal, pada saat apa dia meninggal, semuanya sudah Allah tentukan. Kalau seandainya kita tahu besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan ajal kita, wes barangkali wes orang enak sing punya semangat hidup, gak bakalan ada orang mau bekerja. Kenapa? Sudah dia tahu kapan dia matinya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberitahukan dan tidak ada yang tahu kapan ajal seseorang akan datang, akan menjemput. Tidak ada yang tahu dan memang tidak diberitahu. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak tahu kapan kematiannya akan datang. Berarti kalau begitu alamatnya kita semua ini suruh hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah ajarkan bahwa kematian itu adalah merupakan pelajaran terhadap orang yang paling cerdas. Jadi kata Rasulullah, orang cerdas itu adalah yang mengingat mati, bukan orang yang punya jabatan, punya gelar, punya ini dan itu orang yang dikatakan cerdas. Tapi Rasul katakan bahwa yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Nah, kalau orang yang sudah mengingat akan kematian, pasti dia akan siap-siap. Kalau kita sudah siap, insya Allah kita tidak akan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga sudah ditentukan, rizki juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nggak usah pusing dengan rizki kita masing-masing. Karena kenapa? Karena Allah itu sudah mengatur rizki si A, rizki si B. Yang penting apa? Ikhtiar dan doa. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang mengatakan Rabbku adalah Allah, summastaqamu. Allah Tuhan kami, Allah Tuhanku, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan, maka wa absiru bil jannah, maka malaikat menyampaikan kepada kita kabar gembira tentang surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu wa absiru bil jannah. Sebab kenapa? Allah akan sediakan, Allah telah janjikan untuk mereka orang-orang yang beriman dengan al-jannah, surga yang Allah telah janjikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan lewat kehadiran kita di tempat ini, lewat kerelaan dan keikhlasan kita untuk mengirimkan doa buat almarhum, insya Allah almarhum akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan di alam kubur. Almarhum sudah tiada. Almarhum gak butuh apa-apa dari kita yang hidup. Dia nggak butuh harta benda, nggak butuh mobil, nggak butuh sepeda motor, nggak butuh rumah, nggak butuh sawah. Sekarang putus semuanya. Yang hanya dia butuhkan adalah doa dari kita sekalian, doa dari istri yang ditinggalkan, doa dari anak yang ditinggalkan, doa dari karib kerabat handai tolan yang ditinggalkan. Malam hari ini kita bersama-sama, mulai dari malam pertama sampai malam yang ketujuh ini, kita bersama-sama di tempat ini mengirimkan doa buat almarhum. Insya Allah almarhum akan
dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Raudatun min riyadil jannah, taman-taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin para takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gak usah panjang-panjang Bu nggih, bentar aja. Bu, gak usah lama-lama Bu nggih. Bu, kok loyo Bu? Pak, sebentar aja Pak. Suatu ketika di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Tiba pada saat waktu subuh, karena ini sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pas di waktu subuh, begitu mau dimulai sholat subuh, Rasulullah nengok. Biasanya Sa'ban itu duduknya di pojok sudut karena dia tidak mau mengganggu orang lain, jamaah lain yang mau melakukan sholat sunnah. Nengok sampai sholat subuh itu dimundurkan waktunya, belum juga muncul sahabat Sa'ban radhiyallahu. Karena waktu semakin siang, maka ditanya para sahabat, siapa yang lihat Sa'ban? Sahabat tidak ada yang menjawab, diam semuanya. Khawatir karena kesiangan sholat subuh, maka Rasulullah langsung melangsungkan sholat subuh walaupun agak siang sedikit. Oleh karena itu ibu-ibu kalau sholat subuh sampean tidur bangun jam 6, sholat subuh aja nggak apa-apa. Yang penting jangan kerjakan yang lain, langsung sholat subuh. Kadang-kadang orang yang yang bekerja berat siang harinya, ya kadang-kadang malam karena saking keenakan tidurnya sampai suara azan pun tidak didengar. Bangunnya sudah kesiangan jam 7, langsung wes ambil air wudhu, sah Bu Pak sholat subuhnya. Yang penting jangan kerjakan yang lain-lain dulu, ya. Jangan bilang waduh udah siang, dah habis waktu subuh, ya karena sampean ketiduran. Sholat subuh, akhirnya sholat dilangsungkan. Setelah selesai sholat subuh, dilihat juga Sa'ban belum muncul bersama para jamaah. Lalu ditanya, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Lalu sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Ayo, kalau begitu antar saya ke rumahnya Sa'ban radhiyallahu anhu. Diantarlah Rasulullah oleh sahabatnya sampai di rumah. Ya, itu kalau dalam sebuah riwayat itu perjalanan dari rumah ke masjid tempat sholat itu memakan waktu kurang lebih 3 jam loh Bapak Ibu sekalian. 3 jam jalan, nggak pakai motor kayak sekarang, nggak pakai sepeda. 3 jam jalan kaki dan tidak pernah ketinggalan 5 waktunya bersama Rasulullah. Diketoklah rumah Sa'ban. Ini rumahnya ya Rasul, kata sahabat. Assalamualaikum. Lalu keluarlah istrinya, waalaikumsalam. Benar ini rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah, saya istrinya. Kemana Sa'ban? Kok tidak kelihatan tadi waktu sholat subuh? Ya Rasulullah, baru tadi saja Sa'ban meninggal dunia. Oh gitu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Sa'ban sudah dipanggil oleh Allah
sudah meninggal. Lalu istri Sa'ban radhiyallahu anhu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi sewaktu Sa'ban syakaratul maut, saya ini jadi kepikiran. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan dan itu saya tidak tahu apa maksudnya ya Rasulullah." Apa kata Sa'ban waktu syakaratul maut? Satu, katanya ya Rasulullah, teriakannya, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Itu teriakannya yang pertama. Kemudian yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, katanya, "Aduh, kenapa tidak semua?" Saya tidak tahu maksudnya ya Rasulullah, apa maksudnya? Akhirnya dijelaskan kepada istri Sa'ban radhiyallahu anhu bahwa seorang yang taat ibadah, yang rajin ibadah, 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, maka ketika dia akan sakaratul maut itu ibu, itu diperlihatkan semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Begitulah yang terjadi pada Sa'ban. Lalu dia teriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Ternyata waktu Sa'ban syakaratul maut, Allah perlihatkan langkah demi langkah yang dia lewati dari rumah perjalanan menuju ke masjid, bagaimana besar pahala yang dia dapatkan. Makanya dia teriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah?" Mau lebih jauh lagi, Bu, pada saat syakaratul maut. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pak, jarak rumah sampean dari rumah ke masjid ada memakan perjalanan 3 jam, Pak? Nggak ada ya? Bu, nggak ada ya? Ini perjalanan 3 jam tapi nggak pernah telat sholat berjamaah. Lah kita baru sekejap aja melangkah, tapi kenapa kaki ini berat sekali untuk melangkahkan kaki ke tempat sholat, ke masjid, ke musola? Diperlihatkan loh oleh Allah bagaimana besar pahala yang didapatkan oleh Sa'ban radhiyallahu anhu. Makanya dia teriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah?" Pak, siap Pak? Pak? Berat ya? Ya wes, terserah sampaian. Iya. Ojo nyesal nanti pada saat syakaratul maut Allah perlihatkan, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Nyesel, kenapa? Karena begitu besar pahala yang Allah berikan, yang Allah ganjar terhadap setiap langkah-langkah kakinya dari rumah ke masjid. Makanya aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ada 100 meter Pak jarak rumah dengan tempat sholat? Ada ya? 200 meter, 1 kilo. Apalagi sekarang nggak ada yang naik sepeda, apalagi mau jalan kaki. Iya, perjalanan 3 jam, waduh, nggak ada yang sanggup. Kemudian yang kedua, teriakannya Sa'ban radhiyallahu anhu, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Bahwa ternyata suatu ketika di musim dingin, ya, Sa'ban mau keluar dari rumahnya untuk berangkat sholat subuh. Waduh, minta ampun dinginnya. Makanya
baju yang dipakai untuk ke masjid itu didobel. Satu baju yang di dalam itu ditutupi dengan jaket yang lebih tebal, supaya nanti sampai di masjid, sampai di musola itu baju dalam, baju putih yang di dalam itu tidak terkena kotoran, dan baju luarnya itu, jaketnya itu dibuka untuk melaksanakan sholat. Tapi begitu tiba-tiba dalam perjalanan menuju masjid dari rumahnya, dia mendapatkan seseorang yang kedinginan. Ya kalau di Arab, kalau di tanah Arab itu kalau musim dingin itu Masya Allah dinginnya, dan musim kalau panas juga Masya Allah minta ampun panasnya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah umrah ya mungkin sudah rasakan bagaimana dinginnya di Madinatul Al-Munawwar, di kota Madinah pada saat subuh hari, Masya Allah. Kemudian bagaimana panasnya di Mekah, di Masjidil Haram pada saat sholat di siang hari, hampir kalau tidak salah 37 sekian derajat, bahkan bisa lebih kalau sudah panas. Dia lihat orang yang sementara kedinginan di tengah perjalanan, lalu dia bukakan jaketnya, diberikan kepada orang yang lagi kedinginan, kemudian dibopong, dituntun, kemudian diajak sholat ke masjid. Dikasih lihat pada saat syakaratul maut, spontan kalimatnya keluar, aduh kenapa tidak yang baru? Maksudnya kenapa tidak yang baru saya berikan kepada orang itu? Yang bekas aja pahalanya segitu besar, bagaimana kalau yang baru? Nyesel Sa'ban, kenapa? Aduh kenapa ya Allah tidak saya berikan yang baru? Oleh karena itu enek baju pakaiannya almarhum yang masih bagus, yang masih baru, ayo sedekahkan kepada mereka-mereka yang ahli ibadah atau kepada mereka jamaah, sehingga insya Allah nanti pahalanya akan mengalir terus. Jangan disimpan, dilipat terus di lemari. Pokoknya wis berikan semua, wakafkan semuanya, nggak usah ditahan-tahan. Karena ternyata begitu besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang kita beri. Ini barang bekas loh Bapak Ibu. Bagaimana kalau yang baru? Teriak Sa'ban, ya Allah kalau seandainya saya berikan yang baru, bagaimana besar pahalanya? Ini yang bekas aja sampai segitu besar pahalanya. Kemudian yang terakhir teriakannya, ya Rasul, aduh kenapa tidak semua? Ternyata pada suatu ketika di waktu pagi hari, Sa'ban sementara mau sarapan pagi dengan satu buah potong roti dengan satu gelas susu. Iya. Kalau satu potong roti itu di Arab Bu, mungkin kalau rotinya kita ini mungkin 4-5 buah roti karena besarnya. Iya. Kemudian ada pengemis lewat pengemis minta, saya belum makan 3 hari 3 malam, mohon aku diberikan makanan. Lalu roti yang belum dicelupkan, hampir dicelupkan dalam susunya, lalu dipotongkan oleh Sa'ban radhiyallahu. Kemudian susu yang 1 gelas itu juga dibagi 2, diberikan kepada pengemis tadi. Dan itu ternyata juga Allah perlihatkan bagaimana besar pahala yang diberikan kepada Sa'ban radhiyallahu, yang dia sumbangkan roti kepada pengemis itu. Teriak dia, aduh kenapa tidak semua ya Allah? Itu baru sepotong yang saya berikan. Kalau seandainya semua ya Allah, bagaimana besarnya pahala yang engkau berikan? Masya Allah. Bu saya lanjut Bu.
lanjut terus. Baru sepotong yang diberikan. Bagaimana kalau semuanya saya berikan? Tentu akan lebih besar pahalanya. Penyesalan ternyata selalu datangnya di bela. Ya Allah, kalau seandainya dulu waktu suami saya masih hidup, saya akan selalu senyum, saya akan selalu melayani dengan baik, saya akan selalu taat kepadanya. Wis ninggal yang ngono, nyesel. Ibunda saya, Ibu Jumali, doa yang diharapkan dari almarhum Bu. Mereka butuh doa sekarang. Mereka butuh sodakoh, infak, wakaf dari ahli waris, terutama dari yang dia tinggalkan, istri, anak. Karena itu akan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Dan itu yang diharapkan oleh almarhum Bu. Ibu sayang suaminya? Sayang ya. Berarti yang sayang kencengnya itu berarti mudah-mudahan hadir di sini bapaknya. Tuh biar didengar langsung gitu. Nanti jangan sampai di rumah ngomel. Disayang Bu, disayang. Berikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima. Mosok nanti dikasih uang tok baru sampean sayang. Tapi wis bapak-bapak ngasih duit, ya tahu diri juga Bu. Ada maunya bapak-bapaknya juga. Wis ngguyu dhisik. Iya, maksudnya maunya itu supaya masakan itu yang enak. Kopinya udah siap. Pasti kita akan meninggal semuanya Bapak Ibu sekalian. Pasti. Mau kemana kita berjalan, mau kemana kita pergi, mau kemana kita bekerja, pasti. Begitu gambaran yang Allah perlihatkan kepada seseorang yang akan sakaratul maut. Oleh karena itu, orang yang meninggal dikisahkan dalam Al-Quran Bu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dalam surat Al-Hadid berkata, mayat jenazah yang ada dalam kubur itu berkata kepada Allah, laula sekiranya ya Allah akhartani ila ajalin qarib, engkau tunda saja sebentar kematian saya, beri saya kesempatan lagi untuk hidup, pak akun wa asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Itu baru pahala sedekah saja Bu. Makanya dia tidak minta kepada Allah, ya Allah tunda saja ajal saya mau balik ke dunia, saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau pergi haji lagi, saya mau pergi umrah. Tapi yang dia minta, Pak as-sadaqah, maka aku akan bersedekah ya Allah. Coba dari sepotong roti saja Bu, begitu besar pahalanya. Itu sedekah. Bagaimana pahala sholat, bagaimana pahala haji, bagaimana pahala zakat, bagaimana pahala umroh, belum, itu baru sepotong roti sedekah. Maka jenazah itu teriak minta kepada Allah dispensasi, laula akhartani ya Allah, sekiranya engkau tangguhkan ajal kami ya Allah, saya akan balik ke dunia. Untuk apa? Bukan untuk sholat Bu, bukan untuk haji, bukan untuk umrah, mau sedekah. Saking begitu besarnya pahalanya. Fa'asaddaqo wa akun minas sholihin, dan aku akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ibu bapak hadirin,
Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh almarhum adalah doa dari kita sekalian, para karib kerabat ande tolannya, dari anak-anak beliau yang ditinggalkan, dari mantu yang ditinggalkan. Doa itu saja yang dia minta, yang dia harap. Ya. Bahkan anak yang soleh itu juga adalah pahalanya mengalir untuk almarhum ketika sudah meninggal, seperti almarhum Pak Jumali. Kebaikan anak soleh dan soleha yang dilakukan mengalir pahalanya kepada almarhum. Istri yang soleh mengalir pahalanya. Doa dari kita semuanya sampai kepada almarhum. Oleh karena itu, yuk sempatkan, khususnya ahli waris yang terdekat, jangan lupa setiap habis sholat waktu kirimkan al-fatihah buat almarhum. Jangan lupa dalam sholat 5 waktu. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui kita sekalian. Kami hanya berpesan, menyampaikan pesan-pesan moral yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sebelum saya akhiri, bahwa yang mengikuti jenazah ke tempat pemakaman terakhir itu ada 3, 2 bakal kembali, yang 1 kekal selamanya, yaitu amal soleh. Yang 2 kembali apa? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan harta bendanya. Oleh karena itu, semakin banyak kita berdoa untuk almarhum, insya Allah semakin tenang dan semakin nikmatlah alam kubur almarhum. Qiraatil Fatihah khususon ila ruh almarhum Bapak Jumali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang salah datang dari saya pribadi, dan yang baik itu datangnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.